Atas nama hemat modal, saya pasang ban motor Aerox tanpa alat khusus dan ternyata hasilnya aman, rapi, dan bahkan minim lecet. Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita. Bengkel Pro akan melakukan pergantian ban depan motor Yamaha Aerox dengan cara manual tanpa menggunakan mesin yang canggih. Hanya menggunakan tracker rakitan sendiri untuk menekan ban dari peleknya agar bisa terlepas ya besti. Ditekan menggunakan impact dan mata shock 17, lalu kita congkel pelan-pelan seperti ini, mudah. Yang sebelahnya lagi juga sama, menggunakan tracker ini lalu congkel-congkel pelan-pelan dan hasilnya bisa terlepas dari peleknya. Memasuki hal yang paling pentingnya adalah saat penyongkelannya kita gunakan bekas botol oli supaya aman di peleknya, tidak lecet-lecet. Dan pemilik motor pun bisa tersenyum lebar kalau melihat pekerjaan kita rapi seperti ini. Biasanya kalau pekerjaan kita rapi seperti ini, konsumen pun suka kasih uang tips lebih pemasangan ban luarnya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita harus rapi dalam melakukan pekerjaan apapun. Oke, kita lanjutkan, lepaskan saja ban dalamnya. Nah, ini motor sudah memakai ban dalam dan memasuki hal yang paling menjengkelkan. Melepaskan ban dari peleknya itu agak sedikit susah biasanya. Dan jangan lupa juga diganjal menggunakan bekas botol oli agar aman, tidak lecet di bagian peleknya. Lalu congkel deh sekuat tenaga sampai keluar bannya ini. Nah, kita gunakan 2 sendok tambal ban biar bisa keluar seperti ini teman-teman. Kalau sudah seperti ini, menggunakan tangan juga aman tentunya geng. Lalu kita pasang pentil tubeless yang baru tipe karet. Cara memasangnya gunakan kunci 10 seperti ini. Masukkan mur pentil biasa ya, lalu di bagian peleknya kita ganjal menggunakan bekas botol oli juga biar tidak lecet di peleknya. Lalu tarik deh sekuat tenaga dan sudah terpasang dengan rapih dan presisi tentunya geng. Lalu kita lepaskan saja mur pentilnya ini, dan untuk pelumasan kita kasih oli saja, oli baru biar licin tentunya geng. Saat nanti diisi angin menggunakan angin kompresor, kita ulas-ulas saja sekelilingnya. Lalu kita masukkan bannya ini, dan untuk bannya ini menggunakan yang second ya. Kebetulan di saya lagi ada yang second tetapi masih bagus, masih bisa tubeless guys, dan belum ada bekas tambalan tubelessnya. Oke, lanjut kita pasang saja. Untuk menahan 1 sendok bannya seperti ini agar tidak bisa bergeser bannya, soalnya agak sedikit licin, ada olinya teman-teman. Menurut teman-teman, apakah lebih bagus menggunakan oli seperti ini apa menggunakan air dan sabun? Coba tulis di kolom komentar. Kita sharing bersama-sama di kolom komentar. Oke, tinggal kita isi angin saja sampai shieldnya itu keluar semua. Oke, dan ban pun sudah terpasang ke motornya, sangat rapi dan presisi kelihatannya. Jadi untuk biaya ban dan estimasi jasanya habis sekitar 200 ribuan. Gara-gara kerja sambil melamun, jadi saya kerja 2 kali, bikin capek saja. Memang ini kesalahan saya, jadi saya akan melakukan tanggung jawab full di motor Honda ADV ini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melakukan pergantian ban luar bagian belakang di motor Honda ADV ini dengan cara manual tanpa mesin apapun dan tanpa alat yang canggih. Kita lepaskan saja untuk komponen-komponen yang ada di bagian pengeremannya ini. Lanjut kita lepaskan saja si kaliper cakramnya ini seperti ini, dan shocknya juga, dan swing armnya kita lepaskan juga lur. Untuk menekan bannya saya gunakan tracker andalan saya, rakitan saya sendiri, dan saya menggunakan impact dan mata shock 17 supaya mudah menekannya. Lalu kita congkel-congkel setelah kebuka sedikit sampai bannya itu bisa masuk ke tengah-tengah ya teman-teman. Nah, ini kurang menekan, kita tekan lagi lalu congkel, lalu sudah terlepas dengan mudah. Dan bagian yang sebelahnya lagi juga sama, kita tekan menggunakan alat ini dengan mudah. Dan tidak kalah pentingnya saat menyongkel bannya, alangkah baiknya kita ganjal menggunakan bekas botol oli supaya tidak meninggalkan jejak di pelek motor Honda ADV ini. Dan pemilik motor pun bisa tersenyum lebar kalau tahu pekerjaan kita rapih seperti ini teman-teman. Dan di saat inilah hal yang paling sulitnya, melepaskan ban dari peleknya. Saya gunakan congkelan
ban mobil ya. Dan jangan lupa diganjal juga agar tidak meninggalkan jejak di peleknya ya teman-teman. Dan kita gunakan 2 sendok ban mobil ini supaya mudah ya teman-teman. Nah, kita dorong saja, ditekan seperti ini. Asli ini mah kerasnya minta ampun. Bannya udah, masa aktifnya sudah kelewat mungkin ya, bisa saja sih. Soalnya kan ini kerasnya juga minta ampun teman-teman. Nah, kita paksa saja sampai keluar ya bannya. Kita congkel menggunakan 2 seperti ini. Alhamdulillah sudah bisa terlepas seperti ini teman-teman. Dan saya coba menggunakan tangan, tetap saja tidak bisa. Dan kita lepaskan menggunakan sendok ban yang kecil juga, tetap juga tidak bisa. Lanjut kita congkel lagi dengan alat yang besar ini. Langsung saja alhamdulillah sudah bisa terlepas tentunya geng. Kita simpan ban yang bekasnya di bawah untuk ganjal saja. Lalu untuk ban yang barunya kita pasang dan kita kasih pelumas di bagian sealnya biar mudah keluar saat diisi anginnya. Saya menggunakan oli yang baru ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan oli atau sabun, coba kita sharing di kolom komentar. Langsung saja kita pasang di congkel satu persatu dan sedikit demi sedikit agar masuk semua si ban luarnya teman-teman. Kita tahan 1 sendok bannya supaya diam ya bannya. Lalu yang satunya lagi mencongkelnya dan sudah masuk dengan mudah. Lanjut kita isi angin saja dengan angin kompresor. Setelah saya lihat-lihat ternyata saya salah memasangnya. Bannya kebalik, rotasinya kebalik guys. Jadi langsung saya bertanggung jawab atas semua kesalahan ini. Saya buka lagi saja ban luarnya. Kita ganjal lagi menggunakan bekas botol oli supaya tidak meninggalkan jejak di peleknya juga. Ban pun sudah saya balikan, tinggal kita pasangkan kembali teman-teman semuanya. Jadi kerja 2 kali, tapi gak apa-apa, resiko pekerjaan kita ya teman-teman. Kalau kita ada kesalahan, langsung kita pasang lagi saja semuanya. Lalu kita isi angin dengan angin kompresor. Dan ban pun sudah diisi dengan angin kompresor sampai full. Kita pasangkan kembali ke motornya dan kita pasangkan untuk komponen-komponennya semuanya seperti swing arm, knalpot, dan kaliper rem belakangnya teman-teman. Motor pun sudah beres dan untuk tarif jasanya saya kenakan tarif 30.000 saja. Namun si ibu ini memberi saya uang 50.000. Katanya gak usah dikembalian. Memang rezeki bengkel soleh.